Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Fatona, SPD, MPD, dan yang kami hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Uni Baroroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Fatona, SPD, MPD. Dalam video ini kita akan membahas tutorial cara menggunakan Mendeley dengan mudah dan menyenangkan. Dalam video ini juga akan membahas bagaimana cara mengecek metadata yang ada di Mendeley dengan data yang ada di naskah yang kita kutip. Kenapa kita penting untuk melakukan cek metadata di Mendeley dengan data yang ada di naskah? Karena jangan sampai kita salah dalam membuat sitasi atau kutipan dan juga daftar pustaka. Sebelum kita lanjutkan ke tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley dengan mudah dan menyenangkan, kita akan cari tahu dulu apa itu Mendeley. Dikutip dari Arif 2016, Mendeley merupakan piranti lunak yang memiliki kemampuan dalam mengolah database ilmiah berupa e-book, e-jurnal, maupun referensi lainnya. Mendeley berfungsi sebagai library yang memiliki kemampuan sebagai pengolah daftar pustaka dalam penyusunan karya ilmiah. Mengapa kita penting sekali menggunakan manajer referensi berupa Mendeley ini? Karena dengan kita menggunakan Mendeley akan memudahkan kita dalam membuat jurnal ataupun tugas akhir. Pekerjaan kita menjadi lebih ringan, pekerjaan kita menjadi cepat selesai, dan juga dengan Mendeley akan meningkatkan produktivitas serta kinerja kita dalam membuat karya ilmiah. Jadi penting sekali kita menggunakan manajer referensi berupa Mendeley ini. Untuk itu, yuk kita lanjutkan dengan tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley dengan mudah dan menyenangkan. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana mengecek metadata di Mendeley dengan data yang ada di naskah ataupun jurnal yang kita jadikan referensi. Tutorial tentang cara bagaimana menggunakan Mendeley Desktop. Baik teman-teman, langsung saja yuk kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita buka browser yang biasa kita gunakan. Bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, ataupun yang lainnya. Silahkan gunakan browser yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Klik 2 kali. Lalu di sini saya ketikkan Mendeley. Kemudian enter. Nah, di sini saya akan klik download Mendeley Desktop. Klik 1 kali. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, tampilan seperti ini, kita klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, ini sedang berproses. Masih menunggu. Oke, kita cek apakah sudah selesai installnya. Nah, kita tampilkan dalam folder. Kita klik 2 kali ya. Nah, ini Mendeley-nya sudah ada. Kemudian kita klik 2 kali atau double klik. Kemudian yes. Selanjutnya kita klik next. Kemudian klik I agree. Kemudian next. Selanjutnya install. Nah, kita tunggu
sampai proses install selesai. Kemudian kita klik finish. Nah, Run Mendeley Desktop ini langsung dijalankan saja ya. Nah, teman-teman, selanjutnya akan muncul jendela awal Mendeley seperti ini. Bagi teman-teman yang belum punya email dan password yang terhubung dengan Mendeley, teman-teman bisa klik register di sini. Silahkan nanti klik, kemudian akan muncul kotak Elsevier. Di sana teman-teman bisa mengisikan email teman-teman, kemudian klik continue, lalu masukkan given name, family name, kemudian password. Nah, untuk password ini pilih password yang unik, minimal 1 angka, kemudian dikombinasikan dengan huruf kecil dan huruf besar, serta masukkan 1 simbol agar password yang kita buat itu menjadi kuat. Nah, ini minimal 8 karakter ya. Nah, di sini saya tidak klik karena saya sudah terhubung dengan Mendeley. Di sini saya langsung ketikkan email saya. Dan saya masukkan password, kemudian sign in. Nah, ketika muncul seperti ini, kita close saja. Di bawah juga boleh. Nah, yang add and create ini juga kita close. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali, maka di sini akan kosong karena saya bukan pertama kalinya membuka Mendeley, maka di sini sudah terisi artikel-artikel yang pernah saya masukkan. Baik teman-teman, selanjutnya tadi dokumen saya ada banyak di sini, kemudian saya delete. Delete dokumen, di sini diklik, kemudian dokumennya sudah bersih. Nah, inilah tampilan pertama kali Mendeley kita teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membuka Mendeley, maka tampilannya masih kosong seperti ini. Nah, langkah pertama adalah misal teman-teman akan membuat folder sesuai mata kuliah, bisa klik create folder di sini, klik. Misalnya teman-teman akan mengisikan mata kuliah apa? Contohnya teori pembelajaran dalam pendidikan Islam, kita singkat TPPI, kemudian kita enter. Kemudian kita create folder lagi, misalnya kita buat folder psikologi. Kemudian kita enter. Nah, di sini contohnya sudah ada 2 folder. Nah, apabila sudah, maka kita bisa mengambil referensi atau materi yang sudah di-download. Nah, di sini saya sudah mendownload materi-materi di galeri saya, contohnya seperti ini. Nah, ini mata kuliah teori pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nanti saya bisa masukkan ini model pembelajaran berbasis otak. Nah, dan saya bisa menambahkannya di Mendeley ini. Caranya yang pertama yaitu klik add ini, lalu klik add file. Nah, lalu masukkan artikel atau materi sesuai folder yang telah kita buat. Kemudian kita arahkan kursor pada materi yang kita tuju.
maju. Misalnya kita memasukkan ini yang pertama. Kita arahkan kursor pada materi lalu klik open. Nah, ini langsung akan muncul di jendela Mendeley, dan kalau kita klik sebelah kanan sudah muncul penjelasannya. Jadi di metadatanya di sini sudah muncul. Nah, ini cara pertama yang bisa kita gunakan untuk menambah referensi. Nah, cara selanjutnya yaitu jika teman-teman belum mendownload artikelnya, bisa buka Google Scholar. Ini kita tambahkan new tab, kemudian Google Scholar kita ketikkan. Nah, kita klik Scholar, kemudian kita klik 2 kali Google Scholar. Nah, kemudian kita ketikkan artikel yang kita inginkan. Misalnya tadi artikel tentang pembelajaran berbasis data. Dan kita enter. Nah, di sini akan muncul artikel-artikel yang sudah kita ketik judulnya tadi. Kita cari artikel yang kita inginkan. Jika teman-teman misalnya sudah menemukan misalnya artikel, kita kembali dulu, misalnya ini pembelajaran berbasis otak atau brain based learning, gaya kognitif, kemampuan berpikir kreatif, dan hasil belajar mahasiswa. Nah, kita klik di sini di undisa.ac.id, kita klik. Kemudian kita buka. Nah, ini sudah muncul artikelnya. Lalu bisa kita download di sini. Artikelnya kita download. Nah, kita masukkan di galeri kita ya, di sini di artikel brain based learning. Kita tambahkan save. Lalu bila teman-teman mau memasukkannya, teman-teman bisa memasukkan ke Mendeley dengan cara seperti cara pertama yang kita lakukan tadi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan referensi, selain cara yang sudah kita bahas di depan, kita juga bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Caranya, teman-teman bisa klik Tools, kemudian Install Web Importer. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik Get Web Importer for Firefox. Kalau teman-teman menggunakan Chrome, berarti nanti di sini akan muncul tulisan Get Web Importer for Chrome. Karena ini menggunakan browsernya menggunakan Firefox, maka yang di sini yang muncul adalah Get Web Importer for Firefox. Kita klik. Nah, kita klik 2 kali atau double klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Tampilan Mendeley Web Importer. Kemudian kita klik tambah ke Firefox. Nah, sedang proses. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, teman-teman, di sini di pojok kanan atas akan muncul icon Mendeley kecil. Di sini tulisannya Mendeley Web Importer telah ditambahkan. Teman-teman tinggal klik OK. Nah, teman-teman, ini untuk mencari referensi web.
mendownload, misalnya teman-teman belum mendownload referensi dari web yang akan dimasukkan, teman-teman bisa buka melalui Google Book. Kita buka tab baru, kemudian kita ketik Google Book, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita klik tulisan Google Book. Nah, kita ketikkan artikel yang kita inginkan. Kalau tadi saya sudah menuliskan tentang pembelajaran berbasis otak, berarti di sini saya juga ketikkan pembelajaran berbasis otak. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman ada beberapa buku terkait dengan pembelajaran berbasis otak. Saya akan klik di buku pertama, yaitu Quantum Learning. Nah, inilah bacaan melalui web. Bisa dilihat teman-teman, ini bisa dibaca ya sampai terakhir. Kemudian bagaimana untuk menambahkannya? Kita klik tombol Mendeley kecil yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian kita masuk di My Library, kita klik, kemudian kita masukkan ke koleksi yang kita inginkan. Di sini saya masukkan ke kategori koleksi psikologi. Saya klik, kemudian nanti dia akan muncul di folder psikologi. Nah, kemudian di sini kita kembali ke select all, kemudian kita klik add di sini. Nah, add di sini maksudnya adalah kita menambahkan referensi ini ke Mendeley kita. Klik, kemudian kita kembali ke Mendeley kita. Nah, apabila tampilan Mendeley kita di folder psikologi belum muncul buku yang sudah kita sinkronkan tadi, maka kita bisa klik sinkron di sini. Kita klik, kita tunggu, di bawah masih proses, ini 50%. Ya, sudah 100%. Nah, di sini sudah muncul ya referensi dengan judul Quantum Learning. Nah, ini di bagian metadatanya teman-teman bisa melihat, dan di sini juga bisa diedit sesuai dengan data yang ada di Quantum Learning. Itu cara yang ketiga untuk memasukkan referensi ke Mendeley. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan EndNote, footnote, dan daftar pustaka secara otomatis. Namun sebelumnya kita sinkronkan terlebih dahulu Mendeley kita dengan Word-nya. Caranya kita klik Tools, kemudian kita klik Install MS Word Plugin, kemudian Yes, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah Mendeley ini sudah sinkron dengan Word. Kita klik Tools. Nah, kalau sudah ada tulisan Uninstall MS Word, berarti Mendeley kita sudah sinkron dengan Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mensitasi. Kita akan buka artikel atau tulisan yang sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah ada
artikelnya. Bagaimana kita membuat keynote? Caranya yaitu teman-teman arahkan kursornya ke reference. Nah, di sini kita akan insert citasi. Kita klik dulu bagian yang akan kita citasi di belakang sini, kemudian kita insert citasi. Nah, kemudian kita klik go to Mendeley. Nah, kira-kira yang mau kita masukkan yang mana? Kita klik, kemudian kita klik set atau shift. Nah, di sini Mendeley sudah mensitasi yang terdiri dari nama penulis dan tahun. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat footnote-nya. Untuk membuat footnote, kita klik Style American Psychological Association. Ini kita ganti dengan Modern Humanities Research. Kita klik, kemudian kita klik Insert Citation. Nah, kemudian kita go to Mendeley. Kita pilih, misalnya kita pilih yang ini, dan kita fit atau cite. Nah, di sini sudah muncul citasinya, footnote-nya seperti itu, dan ini pun ikut menjadi ini ya, menjadi footnote juga, tapi tadi kita sudah membuat contoh untuk innote-nya. Begitu teman-teman untuk membuat footnote di Mendeley. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, langsung saja kita klik Insert Bibliografi di sini. Nah, langsung akan muncul artikel yang kita gunakan dalam tulisan ini. Nah, karena di sini saya menggunakan 2 artikel, maka pada daftar pustaka juga akan muncul 2 artikel. Namun yang harus kita perhatikan adalah apakah tulisan ini yang ada di daftar pustaka ini sudah sesuai atau belum dengan data yang ada di jurnal. Contohnya, untuk tahunnya apakah sudah benar tahun 2020? Untuk halamannya apakah sudah benar halaman 23 sampai 39? Nah, untuk itu kita harus mengecek di metadata yang ada pada Mendeley. Ini sangat penting sekali kita lakukan karena jangan sampai ketika kita melakukan citasi atau insert untuk daftar pustaka ini ada data yang keliru ketika kita memasukkannya. Untuk itu penting sekali bagi teman-teman, bagi kita semuanya untuk memastikan apakah sudah benar antara data yang ada di artikel dengan yang ada di metadata Mendeley kita. Untuk itu nanti ini bisa diedit untuk judulnya, kemudian untuk volumenya, untuk tahunnya, dan juga halamannya, termasuk penulisnya juga bisa diedit. Untuk itu penting sekali kita melihat atau mensinkronkan antara data yang ada di artikel atau materi yang kita rujuk dengan metadata yang ada di Mendeley kita. Untuk itu setelah ini kita akan membahas tentang metadata agar kita tidak salah dalam mensitasi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk cek metadata di Mendeley dengan
naskah dengan data yang ada di naskah artikel yang kita jadikan rujukan. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena jangan sampai ketika kita membuat sitasi atau membuat daftar pustaka terjadi kesalahan, baik itu kesalahan penulisnya, kesalahan judulnya, kesalahan tahunnya, ataupun kesalahan DOI-nya. Nah, ini menjadi sangat penting karena ketika kita daftar pustaka kita atau sitasi kita itu dapat dipercaya, tentunya ini memiliki atau berpeluang untuk di-review oleh reviewer. Nah, untuk itu mari kita cek. Biasanya teman-teman kalau kita baru saja memasukkan data ya, naskah yang akan kita jadikan sebagai referensi seperti ini biasanya akan langsung digunakan. Nah, padahal ini harus dicek teman-teman. Karena apa? Karena bisa jadi data yang masuk ke metadata ini tidak sama dengan data yang ada di dalam artikel. Coba kita cek. Di sini saya sudah menulis 2 paragraf yang merujuk ke 2 artikel di Mendeley. Nah, ini artikel. Ini paragraf yang sudah saya buat. Kemudian kita akan mensitasinya, klik reference. Kita akan coba cek apakah datanya benar atau tidak. Nah, kemudian insert citasi, Goto Mendeley. Nah, kemudian kita masukkan ini referensi, kemudian klik cite. Nah, sudah muncul di sini teman-teman. Di sini penulisnya adalah Gene et al. Tahun 2017. Kemudian kita masukkan yang selanjutnya. Di sini saya akan memberikan citasi, insert citation, kemudian Goto Mendeley, kemudian saya gunakan yang ini sebagai rujukannya. Kemudian klik cite. Nah, ini juga sudah masuk. Nah, sekarang kita akan cek apakah ini benar ya untuk yang penulisan ini. Namun sebelumnya kita akan insert dulu daftar pustakanya. Kemudian kita enter dulu. Dan kita akan insert bibliografi. Ya, kita menuju ke reference, kemudian insert bibliografi. Nah, ini nanti tinggal dirapikan kata kanan kiri. Nah, namun sebelum kita lanjut, kita akan cek apakah ini sudah benar penulisnya. Ini seperti ini. Yang pertama gini. Kita akan cek di Mendeley-nya. Tadi yang pertama ini menggunakan ini. Nah, coba kita akan double klik biar artikelnya terlihat. Nah, coba teman-teman lihat metadata yang ada di sebelah kanan ini dengan data yang ada di jurnalnya. Di sini Jurnal Al-Ghazali, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. Di sini untuk judulnya, yang pertama kita cek dulu tipenya. Nah, ini jurnal artikel sudah benar ya. Yang ini jurnal artikel karena memang dia adalah artikel jurnal, berarti sudah benar. Kemudian judulnya. Nah, ini apakah judulnya seperti ini? Clarias Gariepinus. Padahal judulnya adalah
peran guru dalam meningkatkan minat baca siswa Madrasah Aliyah Raudatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Padahal ini teman-teman judulnya. Namun yang tertulis di metadata adalah Clarias Garyiepinus. Nah, kemudian author atau penulisnya kita lihat di jurnalnya, penulisnya siapa? Penulisnya adalah Mirnawati Dewi dan Mukhlis. Namun di sini tulisannya yang tertera sebagai penulis yang ada di metadata Mendeley ini adalah Gene dan ini Cafif. Nah, ini jelas bukan penulisnya ya teman-teman. Kemudian kita akan cek lagi untuk tahunnya. Nah, ini di sini tahunnya 2021, sedangkan di sini tahunnya 2017. Kemudian volumenya di sini 1, di sini volume 13. Kemudian di sini isu atau nomornya 1, di sini isunya 2. Nah, untuk teksnya coba kita lihat. Untuk page-nya di sini mulainya dari halaman ini ada halaman 22. Ya, dimulainya dari halaman 22. Padahal di sini terteranya di metadata halaman 73 sampai 79. Ini jelas tidak sama ya antara metadata di Mendeley dengan data yang ada di jurnal. Nah, kemudian apa saja yang penting untuk kita masukkan, yaitu DOI-nya. DOI-nya ini sangat penting untuk kita masukkan ke metadatanya. Ini tinggal di copy aja untuk DOI-nya. Ini di copy, kemudian nanti dipindah ke ini ya teman-teman. Ctrl C, kemudian di Ctrl V di sini. Nah, itu untuk DOI-nya. Nah, ketika sudah ada DOI-nya, kita nggak pakai URL tidak apa-apa. Namun jika tidak ada DOI-nya, harus mencantumkan URL. Nah, dari manakah URL ini? Kita kalau di sini memang tidak ada URL-nya, kita cari di webnya. Webnya ini Jurnal Al-Ghazali dengan judul Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa. Nah, ini kita nanti copy URL-nya, kemudian diklik di sini. Nah, itu komponen-komponen yang harus ada dalam metadata di Mendeley. Jadi harus benar. Yang pertama yaitu tipe, type, kemudian judulnya harus tepat, kemudian authornya juga harus benar, kemudian ini tahun diterbitkannya juga harus benar, kemudian volume, isu, kemudian halamannya, kemudian sertakan DOI-nya dan juga URL-nya. Nah, teman-teman, ini sangat penting agar citasi ataupun daftar pustaka ataupun footnote ataupun endnote yang kita cantumkan dalam jurnal kita itu memang kredibel atau dapat dipercaya. Dan dengan begitu, ini semoga bisa menjadi peluang jurnal kita akan dipublish. Nah, untuk itu penting sekali sebelum kita mensitasi, ini jadi penting untuk kita lakukan. Nah, ini yang pertama sudah kita cek, ternyata semuanya keliru ya di sini, yang dimasukkan di sini semuanya keliru. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Kita akan cek naskah atau kita akan cek metadata di naskah artikel yang kedua yang kita jadikan rujukan, yaitu tadi dari Jurnal Ilmiah Potensia. Nah, di sini yang kita akan cek pertama kali adalah type-nya atau tipenya. Ini tipenya yang di sini tertulis jurnal artikel. Nah, sudah tepat ya karena ini jurnal artikel. Kemudian yang kedua judulnya. Untuk judulnya adalah peran guru dalam mengembangkan kemampuan minat baca anak usia dini melalui metode read aloud. Ini juga sudah sama. Namun dalam penulisan judul ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait penggunaan huruf kapital. Nah, untuk penggunaan huruf kapital ini tergantung dari style yang kita gunakan. Sebagai contoh, untuk style APA atau American Psychological Association di Mendeley ini, untuk huruf depan, untuk huruf kapital maksudnya hanya digunakan untuk kata yang paling depan. Nah,
itu untuk apa style. Nah, ini nanti untuk huruf kapitalnya tergantung dari style yang digunakan oleh teman-teman. Untuk yang kedua yaitu yang akan kita lihat authornya. Di sini authornya Agus Sumitra sama Nita Sumini. Nah, ini sudah tepat ya teman-teman. Kemudian untuk nama jurnalnya, Jurnal Ilmiah Potensia, di sini sudah tepat, tahunnya 2019, iya, volume 4, iya. Kemudian isu 2 sudah tepat, untuk halamannya 115 sampai 120 di sini sudah tepat. Kemudian, nah ini di sini sudah tercantum DOI-nya. Nah, kalau sudah tercantum DOI-nya, maka URL-nya tidak perlu dicantumkan, tidak apa-apa. Namun jika ingin dicantumkan lebih baik. Nah, teman-teman, yang perlu menjadi catatan adalah jika kita akan membuat sebuah naskah, maka sebaiknya naskah kita itu merujuk ke referensi-referensi yang sudah punya DOI. Nah, untuk DOI-nya ini bisa letaknya ada di artikel di dalam jurnal itu, atau kalau misalnya tidak ada di naskah, maka kita akan cek di OJS-nya dari jurnal tersebut. Jadi penting teman-teman untuk kita memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan komponen-komponen yang harus ada di metadata yang ada di Mendeley ini harus tepat atau sesuai dengan data yang ada di naskah. Itu ya untuk cross check kita atau klarifikasi terkait dengan metadata yang ada di Mendeley harus sama dengan data yang ada di jurnal. Nah, ini yang kita bahas terakhir kali untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan kita bisa belajar, semakin meningkatkan rasa ingin tahu kita, semakin kita bersemangat untuk terus belajar, karena semakin kita belajar sesungguhnya semakin banyak yang tidak kita ketahui. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk terus belajar, baik itu menulis maupun yang lainnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan terkait dengan mengecek data yang ada di metadata Mendeley. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial cara belajar Mendeley dengan mudah dan menyenangkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.